Gemuruh Pilkada DKI Jakarta semakin terasa. Dua pasangan calon akan berkompetisi di babak terakhir di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 19 April mendatang. Bagaimana calon gubernur nomor urut 3 akan beradu argumentasi memperebutkan hati rakyat Jakarta bertarung dengan petahana Basuki Cahayapurnama. Inilah Menuju Jakarta 1 bersama Anies Rashid Baswedan. Pak Anies masih sibuk ya di kampanye putaran kedua ini? Lumayan. Kondisi sudah drop tidak Pak? Alhamdulillah. Nggak kapok jadi calon Pak? Paling ini serit-serit kebanyakan ngomong. Nggak kapok jadi calon Pak? Nyalon? Enggak lah. Enggak lah. Mungkin bahkan saya merasa ini seperti, saya sering bilang ini seperti perjalanan spiritual. Karena saya mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan betapa di pusat perekonomian Indonesia, di pusat pemerintahan Indonesia, di sini ada ketimpangan yang luar biasa. Oke, dan Anda berusaha benar bersama Mas Andi. Kalau seseorang sudah melihat satu masalah, dia punya tanggung jawab moral untuk ikut menyelesaikannya. Oke, Pak, kalau Pak Anies mungkin tidak kapok begitu, bagaimana dengan keluarga, anak-anak dan istri? Jangan-jangan Abi atau Abah, apa panggilannya? Abah, aduh jangan lagi deh Bah, nyalon-nyalon lagi. Enggak sih, mereka baik-baik saja. Bahkan bagi kami sekeluarga hidup di dalam masyarakat tuh dari dulu ya, dari orang-orang tua kita. Kakek saya ikut bikin republik ini, kita semua terlibat, dan kita melihat ini sebagai proses bermasyarakat saja. Santai jadinya. Support Ibu bagaimana Pak Anies? Alhamdulillah. Bahkan apalagi istri saya, ibu saya, semuanya orang masyarakat. Semuanya terbiasa dalam kegiatan-kegiatan bermasyarakat. Jadi kami memang tidak biasa cerita-ceritakan, tapi dalam keseharian kami ya memang bicara tentang keluarga, tentang pribadi, dan tentang masyarakat. Oke, baiklah. Nanti kita ke segmen berikutnya untuk bahas yang lebih serius, Pak Anies. Ya, kembali bersama dengan calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pak Anies, kita lanjutkan ya Pak ya. Ini kan sudah hampir selesai Pak ya, hampir finish gitu putaran kedua ini, tinggal beberapa minggu lagi begitu. Yang saya tanyakan adalah apa beda strategi Anda dan tim menghadapi ini semua dengan putaran pertama? Sebenarnya secara umum strateginya tetap sama, karena kita konsentrasi pada perubahan untuk warga Jakarta. Jadi di putaran pertama kita bisa menjangkau sebagian. Yang belum terjangkau kita jangkau di putaran kedua. Yang belum dijangkau ini bisa dikatakan lumbung suara Anda tidak terdapat pada Jakarta Utara dan Jakarta Barat kalau saya tidak salah. Apa punya strategi khusus untuk meraih hati masyarakat di dua Jakarta tersebut? Jadi sebenarnya kalau kita lihat lebih tepat melihatnya di sisi TPS. Karena kalau lihat kota begitu kesannya seperti mengkotak-kotakan. Bukan. Jadi kesannya seperti seluruhnya sama, tidak. Jadi dari 44 kecamatan di Jakarta, kita menang 22, Pak Basuki menang 22. Oh iya. Dan Pak Basuki ada yang menang di selatan, saya ada yang menang di utara. Oh oke. Pak Basuki ada yang menang yang di timur, saya juga ada yang menang di barat. Jadi nggak bisa kalau dibuatnya kota seakan-akan utara dan selatan. Pada kenyataannya jadi sama sekali tidak punya strategi khusus begitu ya untuk menghadapi orang dari komunitas ini, orang dengan suku dan agama yang berbeda dan lain sebagainya. Nah, di situ sebabnya kenapa kita konsentrasi pada beberapa hal utama yang menjadi masalah di Jakarta. Satu, soal lapangan pekerjaan, kedua soal pendidikan, soal kesehatan, soal perumahan, soal kebutuhan pokok. Kita ingin semua warga Jakarta itu merasakan bersyukur bahwa saya tinggal di Jakarta. Kenapa? Karena lapangan pekerjaan tersedia, pendidikan untuk anak-anaknya baik, kesehatannya terjamin dan pelayanannya baik, punya rumah bukan hanya kontrak, karena kita ingin menyelesaikan separuh warga Jakarta ini kontrak. Kemudian kebutuhan pokok warga terjangkau. Jadi fokus kita di keluarga manapun, karena Jakarta ini kan punya rumah seperti itu ya. Nanti kita bicara programnya nanti di segmen sebelumnya. Jadi strategi kita fokus pada program dan menjangkau semuanya.
Oke, baiklah Pak Anies. Pak Anies, kita bicara black campaign dulu ya Pak ya, kampanye hitam. Begitu. Banyak kemudian yang mengarahkan kampanye hitam itu buatannya Anies Sandi atau paling tidak tim pendukungnya begitu. Ini kan kalau kemudian isu ini sampai kemudian mengcapture hati masyarakat Jakarta, nanti bisa jadi tidak akan memilih Anda begitu. Bagaimana strategi tim Anda untuk men-fight back hal tersebut? Maksudnya memang kita menerima banyak sekali fitnah, kampanye hitam terhadap kita. Terhadap Bapak, tapi melakukan juga kampanye hitam yang diduga begitu dari kubu Bapak, bagaimana caranya Misalnya, menangkis contohnya hal apa? tersebut? Contohnya, Contohnya adalah Bapak di suku atau agama tertentu dan lain sebagainya, mengenai ada yang mengatakan, itu tadi saya meng-quote, kalau memilih pasangan yang lain bahkan sampai meninggal pun tidak akan disolati dan lain sebagainya. Bagaimana Anda dan tim respon hal tersebut? iya. Jadi yang kalian sebut sebagai kampanye hitam itu adalah serangan-serangan yang secara eksplisit ya menunjuk kepada kita. Iya. Jadi malah kita merasa makin yakin, makin percaya diri. Kenapa? Karena misalnya kemarin, baru 2 hari yang lalu, terpasang lebih dari 120 spanduk pagi hari di semua tempat. Iya. Gambarnya Anies Sandi dengan pesan program 100 hari Jakarta bersyariah disebarkan di mana-mana. Itu bukan dari Anda, klarifikasi? Jadi saya malah bilang, nah kalau sudah mulai fitnah-fitnah begini banyak, kami malah makin percaya diri. Kenapa? Karena udah nggak lagi ngomongin program, udah nggak lagi menyerang program, udah nggak lagi mengkritik orangnya, tetapi justru fitnah. Dan itu banyak sekali, macam-macam. Ada fitnah ke KPK, ada fitnah Fitnahnya apa saja sih Pak, supaya ini clear gitu? Fitnahnya apa saja yang diarahkan sampai kepada kami Anies itu, Sandi? nah ini untung Anda tanya. Jadi Anda bisa lihat kami buatkan website sampai fitnahlagi.com. Saking banyaknya fitnah. Iya. Dan di website tersebut tim Anda melakukan klarifikasi. Dipasang fitnahnya, ditunjukkan faktanya. Oh, oke. Jadi kalau saya ditanya sudah nggak tahu lagi karena jumlahnya udah lebih dari 70 jenis fitnah. Nah, kami nggak akan konsentrasi ke situ karena itu menurut kita bukan, warga Jakarta nggak butuh itu kok. Warga Jakarta itu memilih rasional ya Pak ya? bukan hanya rasional, warga Jakarta itu membutuhkan solusi. Dan kami ingin hadir memberikan solusi untuk lapangan pekerjaan, untuk pendidikan, untuk kesehatan. Kalau pemimpin itu malah justru fokus mengurusin fitnah, maka dia bukan hanya kerja, dia mikirin dirinya sendiri. Karena itu kami nggak mau terlalu pusing. Bikinin aja satu website, dah silahkan lihat di sana. Kami mau konsentrasi untuk warga Jakarta. Soal fitnah-fitnah udah ada tuh di situ. Sudah ada jawabannya. Masih terkait soal fitnah ini Pak. Warga Jakarta khawatir jika terus kemudian nanti Anda memimpin, Anda adalah milik sekelompok golongan saja. Anda adalah milik satu agama saja. Anda beberapa waktu yang lalu sempat bertemu dengan Habib Rizik. Seperti itu ya Pak ya. Saya ingin tahu dulu apa sih Pak yang dibicarakan begitu. Tidak takut dampaknya dengan pemilih yang berada atau agamanya lain begitu? Kenapa Anda tidak tanya pada saya, Pak Anies, kenapa Anda ketemu dengan 44 paroki Katolik Jakarta? Kenapa Anda tidak tanya pada saya, kenapa Pak Anies ketemu dengan para pimpinan-pimpinan gereja di Jakarta? Pak Anies, kenapa Anda ketemu dengan pimpinan Hindu di Jakarta? Kenapa Anda nggak tanya itu? Dan Anda bertemu dengan semua golongan tersebut? Anda ikut di dalam framing itu. Disitulah yang saya sering katakan, mari kita mencari pemimpin yang bisa ketemu dengan semua. Saya menemui semuanya. Nah, yang sering menarik perhatian cuma bertemu dengan Pak Habib Rizik. Padahal saya ketemu dengan semuanya. Justru saya berani bertemu dengan siapa saja. Kenapa justru seorang gubernur atau seorang gubernur malah tidak mau ketemu semua? Nah, Anda mau memimpin seluruh warga atau sekelompok warga? Saya sedang mendapat amanat, mendapat tugas nih untuk jadi calon gubernur bagi seluruh warga Jakarta. Jadi komitmen Anda adalah mengayomi seluruh warga DKI Jakarta. Artinya, saya juga nggak boleh menghukum pikiran orang. Kalau Anda punya keyakinan A, yang satu punya keyakinan B, satu punya keyakinan C. Sebagai warga Jakarta, semua adalah warga Jakarta. Pikiran Anda adalah urusan Anda. Saya nggak bisa mengganggu. Dan saya nggak bisa mengubah pikiran orang. Jadi, tapi sebagai warga Jakarta semuanya berhak mendapatkan pelayanan yang sama.
semua berhak untuk berdialog dengan gubernurnya. Semua. Justru inilah yang disebut ya kampanye. Kampanye itu mencoba untuk lawan menggambarkan seakan-akan saya bukan untuk semua. Nah, justru karena saya mau semuanya. Anda Kenapa? bertemu semua tokoh tersebut, termasuk datang ke haul Pak Harto. Semuanya. Bahkan karena itu saya katakan media harus membantu untuk menunjukkan nih loh bahwa calon itu berkomunikasi dengan semua. Jadi saya datang ke haul banyak orang. Ada undangan haul dan banyak orang saya diundang. Jadi tapi yang terekspos adalah haul Pak Harto. Semuanya diekspos tapi tidak oleh lawan, tidak dijadikan perhatian. Oke. Nah, menariknya. Tapi khusus untuk Pak Harto ini, mengapa Anda datangi dan apakah ada misi-misi tertentu? Apakah ada contoh kepemimpinan Pak Harto yang akan Anda terapkan di DKI Jakarta? Ya, alhamdulillah saya datang, Pak Jarod juga datang. Dan nanti boleh Anda tanya juga ke Pak Jarod, kenapa Pak Jarod kok datang? Ya, nah, saya datang karena sama-sama diundang. Lain kalau yang diundang hanya Anies Baswedan saja. Yang diundang semua. Baik, Pak Anies Baswedan, kita lanjutkan nanti dengan program Anda. Tetaplah bersama kami di Menuju Jakarta 1. Pak Anies, kita bicara soal program, karena program inilah yang akan membawa Jakarta, kalau insya Allah nanti Anda akhirnya terpilih untuk membawa Jakarta lebih baik lagi. Sekarang sudah baik, untuk menuju ke lebih baik lagi. Kita bicara soal OKOC, kita bicara soal KJS Plus, kita bicara soal program lansia yang Anda dengungkan, seperti itu. Ini sebenarnya banyak orang yang mengatakan semuanya sudah Pak Basuki lakukan. Apa perbedaannya ya Pak Anies kalau kemudian program-program ini nanti juga menjadi program andalan Anda? Paling sederhana aja soal KJP, Kartu Jakarta Pintar. Kartu Jakarta Pintar selama ini diberikan hanya untuk siswa. Nah di Jakarta itu, contohnya Jakarta Utara. Jakarta Utara itu 40% lebih anaknya nggak di sekolah. Jadi mereka nggak terima KJP. Oke. Jadi pemerintah itu, Pemda hanya mengurusi anak yang udah dalam sekolah. Yang harus diurusi oleh Pemda itu semua anak. KJP Plus mengcover anak putus sekolah. Supaya apa? Dengan KJP itu, dengan dana yang mereka miliki lewat kartunya, maka dia bisa menggunakan untuk belajar kejar paket. Sehingga mereka juga bisa menamatkan pendidikan. Mereka bisa menggunakan itu untuk kursus, sehingga punya keterampilan, sehingga bisa masuk lapangan pekerjaan. Itu plusnya. Jadi bukan hanya ketika masuk ke sekolah, juga betul. bisa berlaku jadi ketika untuk anak-anak keluar sekolah. Betul. Jadi ketika Anda tadi mengatakan sudah dijalankan, beda sekali. Yang sudah dijalankan itu mengurus anak dalam sekolah. Oke. Mengurus anak keluar sekolah menurut Pak Basuki sudah dilakukan juga dengan program yang lain, bukan dengan KJP. Bagaimana Pak Anies? Nah, ini yang menarik. Ketika mereka dimasukkan di dalam proses pembelajaran, anak usia sekolah itu akan dikelola bersamaan, bukan sebagai anak pengangguran. Kalau program itu sebagai pengangguran yang dilatih, ini anak usia sekolah kok. Jadi treatmentnya berbeda. Beda sekali. Jadi ketika program untuk anak yang tidak memiliki pekerjaan dengan PLK dan lain-lain, itu memang mereka yang sudah usia kerja. Tapi kalau anak usia sekolah, putus sekolah SD, putus sekolah SMP, datanglah ke kampung-kampung. Lihatlah di sana kenyataannya. Saya sendiri kalau saya katakan jujur, saya terus terang. Dulu juga saya nggak melihat ini semua. Kenapa? Ya saya malah ada program ngirim guru-guru ke pelosok-pelosok tanah air tuh, pada mengajar di sana. Dan ketika saya mendapatkan amanat ini, saya datang ke kampung-kampung Jakarta. Justru saya merasa ternyata banyak anak putus sekolah. Bukan hanya itu, kemiskinannya ekstrim. Kemiskinan ekstrim ya di sini. Dan kalau kita bilang memutus kemiskinan ekstrim, maka satu dengan pekerjaan sehingga mereka bisa hidup jangka pendek, ada sustainability. Tapi yang menaik kelaskan itu pendidikan. Kenapa kita berdua duduk di sini? Karena terdidik kok. Ini yang mengelola kamera terdidik. Naik mobil, yang satu menyetiri, yang satu disetiri. Bedanya apa? Etnik sama, bahasa sama, bangsa sama. Bedanya level pendidikan. Anda datang ke restoran, siapa dilayani, siapa melayani. Bedanya apa? Level pendidikan. Jadi kalau kita mau memotong rantai kemiskinan di Jakarta, dan saya katakan ini dengan segala hormat, bukan salahnya Pak Basuki, karena saya nggak mau nyalain Pak Basuki. Pak Basuki baru 2 tahun kok. Problem ini sudah menahun. Hanya selama ini nggak pernah jadi fokus perhatian.
ini problem yang sudah bukan ada sekarang, ini sudah ada lama. Tapi selama ini kepemimpinan selalu fokusnya pada pembangunan yang sifatnya barang. Jadi terlihat, Anda kalau beresin pendidikan itu nggak kelihatan langsung. Itu KJS dan KJS Plus begitu ya bedanya? KJP. Maaf, KJP dengan KJP Plus begitu. Kalau OKOC, menurut petahana sudah dilakukan semuanya begitu? Ya, sudah... alhamdulillah. Kami bersyukur bahwa Pak Basuki meluncurkan ruang kerja bersama yang sering disebut sama beliau sebagai ini OKOC yang sebenarnya. Nah, perlu saya sampaikan nomor satu, ini sudah bekerja 5 tahun baru ngerjain, di 6 bulan terakhir sudah ada kampanye. Mana aja selama ini. Oke, terus yang Anda kedua, melihat ada motif tertentu? Ya motif nggak apa-apa, tiap orang punya motif kok, nggak masalah. Cuman kok baru sekarang? Ya, artinya selama ini nggak dipikirin. Karena itu udah kerjain sekarang. Kenapa lagi kampanye? Nggak apa-apa. Hal yang baik kita puji. Tapi OKOC itu bukan nyiapin tempat. OKOC itu justru program untuk menumbuhkan orangnya, bukan tempatnya. Tempat kerjanya bisa di mana aja. Apalagi kalau dibuatkan fasilitas di gedung-gedung tinggi. Terus bagaimana dengan penjahit di kampung? Bagaimana dengan pedagang mie, pedagang sate, pedagang, ini semua adalah wirausaha yang mau kita tumbuhkan. Jadi kalau OKOC versi Anda akan diapakan ini, pedagang mie, pedagang sate, pedagang somai? Pertama, ada pelatihan untuk pengelolaan bisnisnya. Di aspek bisnisnya mereka dilatih. Banyak dari mereka memiliki entrepreneur skill kok. Warteg itu 27-28 ribu. Warteg artinya memiliki kemampuan entrepreneur. Nah, dilatih tentang pengelolaannya. Dengan siapa melatihnya? Bukan Pemda. Tapi kami akan, dan sudah, kami ajak entrepreneur berhasil. Yang dulunya juga mulainya dari kecil. Untuk menjadi partner, mentor. Jadi belajarnya sesama entrepreneur. Nah, belajar jadi, itu government adalah di fasilitator. Fasilitator aja. Kemudian yang kedua adalah dengan menyambungkan mereka kepada pasar yang lebih luas. Jadi ordernya bisa lebih banyak, misalnya penjahit. Kalau di komplek udah nggak ada penjahit sekarang. Tapi kalau di kampung-kampung itu ada penjahit. Kenapa? Ya karena lingkungannya membutuhkan jasa menjahit. Nah, penjahit itu hanya mengelola order dari kampung sekitar itu. Dengan lewat program ini, dia dilatih standar menjahit yang lebih baik, pengelolaan manajemen bisnis lebih baik. Lalu, kalau misalnya nih, sederhana, Jak TV nih, mau bikin seragam, kan biasanya ke konveksi besar. Lewat OKOC, ada nih ratusan penjahit siap menjahit dengan standar yang baik. Dengan harga berikan lebih murah, pola, seperti harga itu. lebih murah, dan manfaatnya terasa di bawah. Nanti kalau Pemda membuat seragam bisa ke sana, perusahaan-perusahaan besar bisa ke sana. Jadi mendadak penjahit yang asalnya pasarnya adalah sekedar tetangga-tetangganya, mendadak dia tersambung lebih luas. Jadi klaim saling tiru ini, OKOC beberapa waktu yang lalu katanya ini diklaim ditiru dari OKOC versi Yogyakarta. Bagaimana Anda? Nggak apa-apa, tidak ada ide itu yang dari, nggak ada Mbak. Genuine? Bukan, ada yang di bawah bumi, di bawah langit ini yang milik, nggak ada. Semuanya adalah hasil interaksi. Karena itu katakan saja terus terang, inspirasi datang dari mana-mana. Justru yang penting adalah ketika merumuskan jadi solusi. Jangan rumusannya keliru. Kalau hanya membangun kantor bersama, yang dibutuhin warga apa, solusinya apa, nggak nyambung. Yang dibutuhin warga itu mengelola bisnisnya sehingga tumbuh. Yang kedua, membesarkan jaringannya sehingga pasarnya lebih luas. Yang ketiga, mereka mengelola pertumbuhan itu dengan baik. Jadi di mana-mana banyak ide. Bahkan menurut saya Pemda-pemda seluruh Indonesia ini banyak sekali udah bikin terobosan. Banyak. Jakarta itu malah lihat aja hasil inovasi dari Kemenpan, daerah-daerah yang inovatif. Jakarta bukan paling atas. Kenapa? Ya karena kita malah justru business as usual terus. Di Dan Anda Jakarta. akan dudukan Jakarta menjadi inovator Insya yang paling Allah. atas? Insya Allah seperti Yang itu. begini, yang penting adalah juga kemauan untuk mengadopsi, untuk belajar, melakukan terobosan-terobosan dari praktek-praktek terbaik yang sudah dilakukan di banyak tempat. Kita masih soal kartu ya Pak ya, karena ini pemimpin sekarang itu lebih suka kartu-kartuan begitu ya. Kartu Jakarta Pintar sudah, sekarang kartu Jakarta Sehat. Pak Basuki Cahayapurnama mengatakan saya
merawat orang Jakarta dari dalam kandungan sampai akhir hayatnya. Apa Anda punya program yang lebih dari ini? Gubernur sudah melakukannya dari di dalam kandungan sampai akhir hayat. Apa yang akan Anda lebih tingkatkan nanti? Ya, sebagai retorika itu menarik ya. Itu adalah yang dikatakan oleh Pak Bang Ali Sadikin. Bang Ali Sadikin sudah mengatakan itu tahun 70-an. Oke, baik. Bahwa tugas seorang gubernur Jakarta ada di dalam kandungan sampai kuburan. Iya. Itu sudah dikatakan. Anda tidak akan melakukan hal itu? Kemudian bukan begitu. Jadi yang menarik ini. Jadi yang penting adalah bagaimana actionnya. Sudahkah itu dilakukan? Karena itu yang ketika kita bertugas, yang kita kerjakan adalah kalau kesehatan ada 3 komponen. Promotif, preventif, kuratif. Nah, fokus selama ini ada pada kuratif. Preventif itu minim. Promotif sangat minim. Oke. Contohnya apa Pak, preventif dan promotif yang sangat minim promotif menurut Anda? Misalnya promotif itu kita membangun kebiasaan hidup sehat. Preventif mencegah dari berbagai macam masalah. Jadi yang akan kita bangun adalah membuat tenaga-tenaga medis, kita merekrut tenaga medis yang cukup banyak untuk menjadi kader kesehatan yang mendatangi kampung-kampung di seluruh Jakarta. Jadi di tiap wilayah itu akan ada penambahan kader-kader medis. Mereka adalah orang-orang yang dilatih, bukan dokter keliling. Ini tenaga medis terampil. Seperti kalau Anda tahu kader Jumantik. Iya. Kader Jumantik itu berkeliling memeriksa jelantik-jelantik di sentik-sentik di mana rumah. Sesudah ada program kader Jumantik ini, jumlah penderita demam berdarah menurun. Nah, sekarang ini tidak ada pemeriksaan, pengecekan kesehatan warga ataupun kesehatan lingkungan. Tidak ada. Bukankah ada juga begitu ya di eranya Pak Basuki ini tenaga medis begitu yang turun langsung untuk memeriksa warga-warganya. Menurut petahana seperti itu. Coba dicek jumlahnya berapa. Nanti Anda akan terkejut sekali. Oh, oke. Jadi ini nggak boleh program ini pencitraan. Beberapa orang lalu disebar expose. Oke. Ini harus dilakukan. Tanya aja tiap RW berapa. Karena kenyataannya begitu. Tiap RW-nya ada nggak? Gitu. Kenyataannya yang Anda lihat di lapangan? Karena itu nanti kita basisnya RW. Oh, oke. Supaya ada betul-betul kegiatan promotif dan preventif. Nah, kalau dengan cara seperti itu, maka jika ada potensi masalah, terutama yang rentan. Siapa yang rentan? Balita dan lansia. Ini 2 kelompok usia yang paling rentan dengan berbagai macam penyakit. Nah, jadi di seluruh dunia, kalau Anda lihat kota-kota yang maju, pasti pemimpinnya menyadari bahwa kota adalah kumpulan manusia, bukan kumpulan gedung. Oke, baik. Bukan kumpulan bangunan. Itu ya. Satu lagi, tadi saya hampir lupa adalah mengenai rumah tanpa DP. Begitu. Banyak yang mengatakan ini mana mungkin terjadi. Rumah di Jakarta based on NJOP saja sudah harganya selangit begitu. Bagaimana Anda bisa menggambarkan bahwa rumah tanpa DP ini akan menjadi realita dan bukan jargon kampanye? Wong kredit aja bisa kok, bedanya cuma nggak pakai DP. Bedanya nggak pakai DP? Iya. Apakah bank-bank nasional tersebut mau Pak mendukung Anda? Karena itu kita pakai Bank DKI, itu milik kita. Bank DKI apakah mau Pak? Yang Kita milik bicara kita, soal bisa. keuntungan dan lain sebagainya. Sangat mungkin kan. Oke. Oh, jadi yang diringankan hanya tanpa DP-nya saja? Memang Anda juga kan tadi bilang, bank tanpa DP, kredit rumah tanpa DP. Kredit rumah tanpa DP. Yang bedanya nggak pakai DP. Oh, hanya kan tidak pakai DP saja. Bukan terus kemudian beli rumah di Jakarta 500 juta dapat pada saat nanti Pak Anies dan Pak Sandi memimpin seperti itu. Dapat apa? Dapat rumah di DKI Jakarta antara 350 sampai 500 juta plus tanpa DP. Gini, seperti apa sih Pak realisasinya supaya tidak menjadi kebingungan begitu di masyarakat? Bersatu, rumah itu ada 2 jenis. Ada rumah tapak, ada rumah susun. Yeah. Program ini adalah untuk semua rumah, baik tapak maupun susun. Lalu yang kedua, program ini bukan program membuat rumah, tapi program pembiayaan membeli rumah. Oke? Siapa yang menjual? Yang menjual warga. Siapa yang membeli? Warga.
Tapi warga ini tidak bisa saling bertransaksi. Kenapa? Karena pembeli terhalang oleh DP yang mahal. Jadi kalau ada sebuah rumah susun misalnya, harganya 200 juta. Oh banyak gitu. Anda bisa lihat. 200 juta nih. Tapi dia harus bayar DP 40 juta. Nah, 40 juta ini problem. Dia bisa bayar misalnya 700.000 per bulan selama 20 tahun. Tapi bayar DP-nya problem. Di situ kita memberikan solusi. Jadi justru ini menumbuhkan agar pasar bangunan dan rumah itu ketemu dengan pembeli baru yang selama ini punya daya cicil, nggak punya daya DP. Oh oke, baik. Jadi seperti itu ya, simplifikasinya seperti itu. Jadi bukan terus kemudian membeli rumah sekian besar terus nanti ada dibantu biasanya dan kita lain sebagainya. Alhamdulillah saya, Anda yang sudah pada terdidik ini punya dapat kesempatan di rumah yang relatif baik, di komplek, harganya mahal. Kemudian kita lupa, seakan-akan di Jakarta itu semua rumah harganya mahal. Bervariasi kok harganya. Malah sebenarnya kalau kita lihat di lapangan, seperti rumah susun, itu ada yang ukurannya 45 meter persegi. Yang penting memiliki begitu ya, bukan menyewa. Itu kan Anda membedakan dengan petahana seperti itu. Kira-kira ya dulu. Anda juga heran kalau ada orang kredit motor nggak pakai DP. Sekarang normal tuh. Dulu kredit mobil nggak pakai DP pasti Anda heran. Sekarang normal tuh. Kenapa motor dan mobil dimudahkan untuk orang membeli? Kalau rumah tidak. Anda yakin sudah melihat semua peraturan secara komprehensif, termasuk peraturan mengenai perbankan, peraturan mengenai Bank Indonesia dan lain sebagainya, sehingga memungkinkan tanpa ada DP? Seperti contoh, kenapa penggusuran kok kalah di PT UN? Karena nggak ngikutin aturan. Kenapa reklamasi kalah di PT UN? Karena nggak ikut aturan. Pertanyaan saya, kenapa kepada yang besar tidak ikut aturan? Sementara ketika berbicara rakyat kecil yang tidak punya rumah, mendadak jadi diikat dengan aturan. Di mana letak keberpihakannya? Seorang pemimpin membuat aturan, seorang gubernur membuat perda. Justru keberpihakan itulah yang diterjemahkan dalam bentuk aturan. Karena aturan itu ada keberpihakannya. Siapapun yang bergerak di hukum pasti tahu kok bahwa aturan itu ada keberpihakan. Dan di sini kami akan berpihak pada rakyat kebanyakan yang hari ini 49% yang hari ini tidak punya rumah. Kalau gubernurnya angkat tangan, saya nggak mengurusin, mohon maaf, nggak bisa. Kami sudah kaji dari aturan perbankan memungkinkan. Bahkan kita tahu langkah-langkah aturan apa yang harus dibuat untuk bisa merealisasikan ini. Tapi pada ujungnya inilah soal kemauan. Kalau memang mau menggusur ya ditabrak. Kalau memang mau membela reklamasi ya ditabrak. Nanti di PT UN kalah tuh. Kalau ini malah kita akan buat sesuai dengan aturannya, undang-undang. Supaya apa? Karena ini kita mau berpihak pada 49%. Atau bahkan mungkin menabrak undang-undang untuk kepentingan rakyat kecil. Kita akan, undang-undang memungkinkan kok. Bahkan peraturan BI-nya memungkinkan. Jadi kami ingin menunjukkan bahwa kalau alasannya hanya sekedar aturan, loh yang sekarang ini ngelanggar aturan tuh, tapi bukan buat rakyat kecil. Kalau kami malah ikut aturan dan untuk rakyat kecil. Jadi pilihannya jelas sebetulnya. Mau pilih gubernur dengan membiarkan DP mahal, atau pilih gubernur yang nanti akan membuat meniadakan DP untuk rakyat kebanyakan. Baik. Pak Anies, reklamasi Anda say no, akan tetap konsisten tidak mengatakan tidak pada reklamasi, sudah jelas. Mengenai Transjakarta, mengenai transportasi publik yang lain, mengenai penggusuran, banjir dan lain sebagainya, Anda akan teruskan sesuatu yang sudah ini banjir berkurang sekali loh Pak, selama kepemimpinan Jokowi lalu kemudian diteruskan oleh Pak Ahok begitu. Menurut saya Anda baiknya mengecek data. Kalau soal banjir itu, nah banjir itu tidak. Apa data yang Anda miliki Pak Anies? Saya nggak bawa sekarang ya. Tapi secara ini saja. Secara ukuran begini, Anda kalau mau menilai banjir atau tidak itu bukan dari tahun, tapi dari curah hujan. Ya, jadi jangan lihat tahun, tapi lihat curah hujan. Jadi Anda mengatakan bagaimana curah hujannya seperti ini, apakah terjadi banjir atau tidak? Lalu dibandingkan antar curah hujan. Nah, kebanyakan ya seperti barusan Anda bilang, banjir dengan periode, bukan. Anda lihat curah hujan. Jadi curah hujannya ini berkurang sehingga otomatis banjirnya berkurang, bukan karena kinerja. Bahkan curah hujan yang bulan lalu saja itu lebih rendah daripada yang sebelum-sebelumnya dan titik banjirnya banyak. Lalu yang menurut saya menarik adalah kenapa
pemerintah daerah harus menutup-nutupi jumlah titik banjir di Jakarta. Menurut saya penting sekali bagi warga untuk tahu, termasuk bagi Badan Nasional Pencegahan Bencana. Mereka membutuhkan informasi. Bahkan di era transparansi begini harusnya dibuka semua. Terus yang kedua, moda transportasi itu harus untuk seluruh warga, bukan untuk sebagian warga. Sebagian warga Jakarta adalah memiliki kebutuhan khusus. Ibu hamil, lansia, anak-anak. Anda lihat yang baru dibangun ini, yang koridor 13 yang saya tunjukkan. Ini karena ini baru ya, jadi ini perencanaan baru. Bagaimana dengan lansia yang naik setinggi itu? Bagaimana dengan ibu-ibu yang nanti punya anak bayi? Bagaimana yang mengandung? Jadi mau membangun sebuah infrastruktur, itu fokusnya lagi harus manusianya, bukan membangun infrastrukturnya. Ketika kita fokusnya pada manusianya, maka sudahkah semua warga terakomodasi? Nah, kami akan memastikan bahwa semua infrastruktur yang dibangun di periode kami bertugas adalah infrastruktur yang ramah kepada semua warga Jakarta, termasuk para penyandang disabilitas. Iya, baik. Baik Pak Anies, kita lanjutkan di segmen berikutnya, tetaplah bersama kami. Di era petahana Basuki Cahayapurnama, kita mengenalnya sebagai orang yang cerdas pasti seperti itu ya. Tapi pekerja keras begitu. Bahkan Pak Basuki mengatakan dalam wawancara dengan saya sebelumnya, siapapun pengganti saya nanti, saya sudah pasang standar yang sangat tinggi. Kalau tidak bisa mengikuti, ya nanti biar rakyat yang menilai. Siapkah Anda mengikuti apa yang menurut Pak Basuki sudah dia pasang standarnya sangat tinggi? Bagi mereka-mereka yang digusur, beda sekali pandangannya. Bagi mereka-mereka yang pelayanan kesehatannya tak tertangani dengan baik, beda sekali tuh pandangannya. Jadi saya tidak ingin takabur dengan mengatakan bahwa saya akan bisa lebih baik. Saya tidak ingin takabur dengan mengatakan bahwa Pak Basuki bukan apa-apa, bukan. Tapi mari menilailah dengan objektif. Manusia tidak ada yang sempurna, karena itu jangan mencoba mengklaim kesempurnaan. Dan yang kita ingin pastikan justru adalah semua rencana yang dibangun oleh pemerintah itu terrealisasikan. Jadi kalau memang Pak Basuki kerja keras, kenapa programnya hanya terlaksana 70%? Terus 30% kemarin kemana? Kalau Anda nanti akan terlaksana 100%, yakin Pak Anies banyak kendala loh ke depannya. Saya pernah di pemerintahan, di periode yang sama dah dibandingkan. Saya dan Pak Basuki sama-sama 2 tahun memimpin. Saya memimpin Kemdikbud 2 tahun, lihat 2015, sama-sama memimpin. Saya merealisasikan 93,4% dari semua rencana. Salah satu kementerian dengan anggaran terbesar dan tertinggi realisasinya. Realisasi rencana. Dan kalau ada pernah disampaikan bahwa karena itu penghematan sehingga tidak mencapai 100%. Begini, itu kalau uang saku itu penghematan. Kalau anggaran pemerintah itu bukan penghematan. Bukan, sudah direncanakan tapi nggak dilaksanakan. Kalau jadi harusnya memang 100% sudah terlaksana. Kalau mau menghemat pada saat perencanaan, bukan pada saat itu berarti perencanaan nggak betul. Jadi kalaupun bilang ini saya penghematan, berarti Anda nggak bisa merencanakan. Karena merencanakan 100%, jadi saya tidak berani berkomentar karena saya tidak mengikuti seharian Pak Basuki. Beliau seperti apa, tetapi nilailah seorang yang menjadi pejabat negara itu dari apa yang ditugaskan dan apa yang dilaksanakan. Dari situ Anda bisa menilai yang objektif. Rencananya apa, realisasi apa. Kalau kita menilai begitu, maka objektif ukurannya. Nah, kami komitmen. Bahkan kita bicara tentang kebersihan, pemerintahan. Paling sederhana, kalau Jaktis ini laporan keuangannya nggak WTP, itu direktur finansial Anda udah diberhentiin. Banyak yang WTP akhirnya ditangkap KPK. Ya, justru pertanyaannya adalah itu kan pribadinya korupsi. Pengelolaan lembaganya bisa dipertanggungjawabkan apa tidak? Sederhana sekali. Bahkan sudah WTP saja bisa bermasalah, apalagi nggak WTP, lebih potensi masalah lagi dong. Jadi logikanya harus logika yang bisa dimasukkan akal.
Jadi WTP itu dasar. Kalau laporan keuangan aja tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, terus bagaimana memastikan bahwa semuanya berjalan baik? Jadi berbeda. Ini kan karena tidak diterima oleh DPRD. Bagaimana cara nanti Anda bisa berkomunikasi dengan baik dengan DPRD tanpa kemudian ada sinkronisme saling menguntungkan satu dengan yang lain? Menurut saya menarik untuk bisa Anda bandingkan. Memangnya gubernur sukses, wali kota sukses itu hanya satu tempat. Di Indonesia ini ada puluhan. Pada musuhankah dengan DPR-nya? Enggak kok. Anda lihat Surabaya, musuhan gitu sama semua. Anda lihat Banyuwangi, musuhan sama semua. Lihat Bandung, kenapa kok mendadak semuanya jadi dibenarkan? Anda lihat berbagai pemimpin, ada ratusan wali kota, bupati di Indonesia. Dan banyak yang kinerjanya baik. Justru warga Jakarta berhak dapat pemimpin yang bisa mengelola administrasinya dengan baik, arahnya berpihak dengan jelas, bisa bekerja sama dengan semua, bisa bekerja sama dengan semua, termasuk dengan DPRD. Dan yang tidak kalah penting, dia mengayomi bukan hanya sekelompok, tapi semuanya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa saya dan Bang Sandi itu adalah orang-orang yang juga bekerja dengan karya. Kami itu selama ini ada karya-karyanya, Anda bisa nilai aja tuh karya-karyanya, baik yang di pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Jadi bahkan kami melihat insya Allah kita akan bisa membuat pemerintahannya berjalan dengan baik, penilaiannya baik, penilaian objektifnya baik, kemudian warga juga itu merasakan ada manfaat. Karena itu kalau Anda lihat di sini, kita selalu mengatakan maju kotanya, bahagia warganya. Dan semoga itu tercapai ya insya Allah. Ya. Pak Anies, terakhir saja perbedaan karakter dan orang banyak masih mempertanyakan konsistensi Anies Baswedan. Dulu zaman Jokowi Anda sangat membela Jokowi dan ada beberapa lontaran-lontaran Anda yang tidak pro pada Pak Prabowo. Lalu kemudian ketika Anda diajak bersama dengan Pak Prabowo untuk maju di DKI Jakarta, menjadi DKI Jakarta 1, Anda menerimanya. Apakah ini sikap inkonsisten atau Anda punya alasan lain, Pak Anies? Di mana letak inkonsistensinya ya? Perbedaan antara dulunya bersama Jokowi lalu kemudian bersama dengan Pak Prabowo. Apakah ini pilpres? Bukan. Berarti Anda mengatakan jadi tetap konsisten. Bukan hanya itu. Karena banyak orang juga mempertanyakan apakah Pak Anies akan tetap konsisten dengan Pak Prabowo sampai akhir pemerintahnya ketika Anda nanti misalnya memang diberi amanat oleh rakyat Jakarta. Bagaimana komitmen Anda, Pak Anies? Menarik. Ini politik masalahnya. Betul. Saya tidak pernah berencana untuk berhenti menjadi Menteri Pendidikan. Yang memutuskan saya berhenti siapa? Presiden. Anda masih sakit hati, Pak Anies? Bukan saya mengundurkan diri. Iya, Anda masih sakit hati, Pak Anies? Bukan hanya itu, saya tidak pernah merasa ada masalah. Kalau saya malah merasa terbebaskan. Saya bersyukur bahwa ternyata Allah mentakdirkan saya untuk selesai menjadi menteri. Kenapa sudah itu saya kembali menjadi warga negara biasa. Jadi saya pun tidak pernah daftar menjadi calon gubernur. Jadi ketika saya diundang untuk menjadi calon gubernur, saya mengatakan siap. Wong dipanggil Pak RT aja saya siap kok. Kalau Pak RT, saya ini pembina Karang Taruna di kampung, udah bertahun-tahun. Kenapa ditugasin Pak RT? Saya kerjain. Saya adalah warga negara. Ini yang seringkali kita lupa. Kita sebagai warga negara memiliki hak. Dan saya bukan anggota partai manapun. Jadi saya tidak meninggalkan partai manapun. Ada komitmen dengan Gerindra khusus Pak Anies dengan Pak Prabowo? Komitmen politik? Saya dan Bang Sandi berkomitmen untuk menyelesaikan tugas di Jakarta sampai tuntas. Jadi memang, jadi kalau banyak yang mengkhawatirkan, ya jangan tanya saya, tanya pada yang pernah tidak menuntaskan. Kalau saya akan berencana menuntaskan. Jadi malah janganlah tindakan orang lain dibebankan ke saya. Saya nggak pernah meninggalkan, bahkan Mendikbud pun saya nggak pernah meninggalkan. Saya dicukupkan, karena itu saya pindah. Jadi malah
menurut saya begini. Anda tadi mengatakan bahkan 6 bulan yang lalu tidak pernah berencana untuk maju menjadi Jadi DKI ketika 1. saya mendapatkan tugas, saya akan pertimbangkan kira-kira sesuatu yang bisa saya lakukan atau tidak. Kalau saya bisa melakukan dan dirasa bisa menjadi solusi, saya kerjakan. Dan kami percaya pengalaman yang kami miliki, kebaruan yang kami miliki bisa memberikan manfaat bagi warga Jakarta. Dan yang tidak kalah penting adalah ini sudah tahun 2017, bukan tahun 2014. Jadi ketika Anda mengatakan pindah-pindah kubu itu biasa-biasa saja. bukan Awalnya biasa konvensi saja. Partai Demokrat, Pak, terus bergabung dengan Jokowi, lalu kemudian menerima lamaran Prabowo, itu biasa-biasa saja. Bahkan sekarang itu kita lupa bahwa kita ini adalah warga negara. Kita merasanya seperti warga partai semua. Seakan-akan bukan warga negara. Anda juga kalau lagi nonton pertandingan sepak bola, adik dan kakak bisa beda klub kok. Biasa terus saja. musuhan seumur-umur? Tapi Enggak sama lah. sekali tidak inkonsistensi. Jadi bahkan malah saya ingin mengatakan Pak Prabowo, Pak Sohibul Iman, Gerindra dan PKS dan bersama saya dan yang lain-lain sedang menunjukkan lagi bernegara nih. Bukan sekedar berpartai, bukan sekedar berpolitik. Kebanyakan berpartai dan berpolitik. Bisa mengesampingkan perbedaan untuk kepentingan yang lebih besar, maksudnya seperti itu. Baik. Ini bukan barang baru. Para pendiri Republik ini adalah orang-orang yang bernegara. Dan insya Allah kita ingin meneruskan tradisi bernegara itu. Oke, baik. Pak Anies Rashid Baswedan, terima kasih atas waktu Anda bersama dengan JAK TV. Insya Allah sukses. Mudah-mudahan yang terbaik menjadi pilihan warga DKI Jakarta. Pemirsa, itulah tadi menuju Jakarta 1. Kami akan kembali tentunya dengan topik-topik hangat lainnya. Saya Fesi Alwi pamit. Selamat malam, sampai jumpa.